Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari ini sudah tanggal 30 Agustus 2025. Tinggal satu hari lagi Bapak Ibu ya. Besok Minggu pagi sudah hari yang terakhir di bulan Agustus. Hari Minggu harinya Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Pagi ini kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur. Terima kasih itu penyertaan Tuhan. Dari malam Bapak Ibu bisa bangun dengan tubuh yang sehat, bisa tidur. Dan kita sebentar mau beraktivitas apapun, biar senantiasa kita mau andalkan Tuhan, harap pada Tuhan Yesus. Kita mau dekat dengan Tuhan Yesus, kita mau cinta dengan Tuhan Yesus. Hubungan kita harus mesra dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan melekat dengan Yesus. Yesus adalah yang spesial di atas segala-galanya. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Nehemia pasal 3, 1 pasal penuh, ayat 1 sampai 32. Ada 3 kata yang saya ambil di sini. Membangun kembali, nomor 1. Kedua, mentahbiskannya. Ketiga, mengadakan perbaikan. Mari kita membangun kembali kehidupan rohani kita. Kita tabiskan, yaitu bicara firman dan Roh Kudus, dan mengadakan perbaikan, pertobatan. Jadi mari hidup baru, dipimpin Roh Kudus dan bertobat, saudara. Ini penting. Pertobatan harus selalu diadakan karena kita tidak terlepas dari dosa. Tapi bukan berarti mempermainkan Tuhan, tidak sebenarnya. Biar hari-hari kita minta ampun sama Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita. Sujud kita di altarnya. Saya Pastor Yakob Rahmat pagi ini mau nyanyikan pujian ini. Sujud di altarnya, haleluya. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskan ku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, amin, haleluya. Bila hati terasa berat, amin, haleluya. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat, amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, amin, haleluya. Sujud di altarnya, amin, haleluya. Dalam Kolose pasal 3:10 demikian firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, haleluya. Dia barui hatiku, amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Pagi ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, untuk kami hambamu, anakmu, mau baca firman-Mu ya Tuhan, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera. Engkau ubah hidupku. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, baruilah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Amin, haleluya. Perbaruilah hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Amin, haleluya. Perbaruilah hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari menjadi kerinduan kita diperbarui oleh Yesus sesuai dengan firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Halik kita yang sempurna, Tuhan Yesus. Amin. Karena dalam Alkitab membaca kita Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32, satu pasal penuh. Di situ nanti kita akan temukan kata membangun kembali dan mentabiskannya dan mengadakan perbaikan. Ada 3 hal dalam terjadi kehidupan kita. Membangun kembali artinya ciptaan yang baru. Dulu kita kehidupan yang lama, saudara. Perlu dibangun kembali kehidupan yang lama gak laku. Dirombak total sama Tuhan. Dibangun kembali. Dan kita ditabiskan. Dia penuh dengan firman dan Roh Kudus. Dan kita mengadakan perbaikan, bertobat. Jadi ada banyak kita, setiap kita akui dan segala rendah hati. Kita sudah ciptaan yang baru. Tapi seringkali kita jatuh di dalam dosa. Minta ampun sama Tuhan. Maka penting kita selalu ditabiskan terus oleh firman dan Roh Kudus. Dan bertobat. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Kita senantiasa cinta firman Tuhan. Supaya hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca satu pasal penuh Yeremia pasal 3 1 sampai 32, demikian firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Hanil. Tolong Bapak Ibu garis bawahi, lalu membangun kembali. Itu penting. Kita ciptaan yang baru, ya. Kita bangun rohani kita, kehidupan rohani kita melalui firman. Kita bangun terus ini. Bangun pagi, ya, kita bangun firman Tuhan, diisi dengan firman Tuhan, ditabiskan firman dan Roh Kudus, ya, mentabiskan di garis bawahi lagi, ya. Yang kedua, berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko, membangun dan berdekatan dengan orang-orang Tusakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Banu Sena, mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan penganjing-penganjing dan palang-palangnya. Berdekatan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Beria bin Melsabel, berdekatan dengan dia Sadok bin Baena mengadakan perbaikan. Jadi kata-kata perbaikan, tolong Bapak Ibu di garis bawahi perbaikan bertobat. Terus kita bertobat. Seringkali kita suka jatuh dalam dosa. Bukan berarti kita mempermainkan Tuhan, tidak. Tapi kita sadar selagi kita hidup, mari selalu ada perbaikan rohani kita, supaya hidup kita selalu baru di depan Tuhan. Ayat kelima, dan berdekatan dengan dia orang-orang tekoa, hanya pemuka mereka tidak mau memberi baunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoada bin Pasya
dan Mesulam bin Besoya. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan penganjing-penganjing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka melacak orang Gibeon dan Yadon orang Meranot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Misbah yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Jadi selalu ada perbaikan, saudara. Jadi tolong garis bawahi perbaikan ya. Jadi arti pertobatan kita selalu hidup yang tidak beres. Dalam pergaulan, mungkin dalam kehidupan sehari seringkali kita berdosa, minta ampun sama Tuhan, kita perbaiki, membangun hubungan sehat kembali dengan Tuhan. Ayat 8, berdekatan dengan mereka Usil bin Haria, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkorup Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Revaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berkatan dia Yedaya bin Harumai mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabenaya, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahab Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan mereka Salum bin Alores, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun, penduduk Sanoa. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan penganjing-penganjing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rehab, penguasa wilayah bin Keram Bet-Karom. Ia membangun kembali dan memasang pintu-pintunya dengan penganjing-penganjing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kaluse, penguasa wilayah Misbah. Pintu gerbang itu dibangun kembali, diberinya atap, dipasangnya pintu-pintunya dengan penganjing-penganjing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penamping air saluran dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah bin Sur, mengadakan perbaikan sampai depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan rumah pahlawan. Di samping orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dia Absabia, penguasa setengah wilayah Keila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudaranya mereka, yakni Binul bin Henadad, penguasa setengah wilayah Keila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan Eser bin Yosua, penguasa Misbah, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Sabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meromot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Elisabib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan, mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin bin Asub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Asaria bin Masya bin Asamaya mengadakan anaknya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binul bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Asaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Usai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di samping Pedaya bin Parus mengadakan perbaikan sampai depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depannya. Di samping mereka Sadok bin Ioner mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hanaya bin Salame Hanun, anak Salab keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Beria mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di Bait Allah
dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru ayat 20 30 yang terakhir. Lalu antara kamar atas penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Amin. Demikian firman Tuhan. Satu pasal penuh ada kata perbaikan, mengadakan perbaikan, biar kehidupan kita selalu diperbaiki oleh firman dan Roh Kudus, hidup di dalam kehidupan yang baru, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Selagi kita hidup, biar kita mau selalu hidup berkenan sama Tuhan, senantiasa hidup baru, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Sujud di altarnya, haleluya. Ubah hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidup kita, diubah sama Tuhan dan diperbarui, ada perbaikan, pertobatan, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Dia barui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, amin, haleluya. Keselamatan terjadi saat datang pada Tuhan Yesus, amin. Berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Untuk itu mari sebelum beraktivitas Bapak Ibu, kita mau berjaga dan berdoa. Datang kepada Yesus. Tuhan kan selalu memperbaiki kehidupan kita. Dia bangun kembali, kita ditabiskan, dan kita diperbarui hari demi hari. Kita melangkah bersama dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.